Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisri Depista dengan NIM 211510071 dari kelas 1B Program Studi Kesehatan Masyarakat. Dalam tugas ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan dari materi ini adalah mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi negara, mendeskripsikan nilai Pancasila sebagai ideologi negara, mendeskripsikan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, dan mendeskripsikan faktor-faktor Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan. Pancasila menjadi ideologi negara. Pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematis sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen dalam sebuah ideologi: 1. Sistem, 2. Arah, 3. Tujuan, 4. Cara berpikir, 5. Program, 6. Sosial, 7. Politik. Tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi. 1. Sastra Prateja. Ideologi yaitu seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem teratur. 2. Swejanto. Ideologi yaitu hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. 3. Mubiarto. Ideologi yaitu sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Teori ideologi dikemukakan tokoh pemikir ideologi. 1. Martin Seligger. Sebagai sistem kepercayaan terbagi menjadi dua, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental terbagi yaitu deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksana, dan penolakan. Ideologi operatif terbagi menjadi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksana, dan penolakan. 2. Alvin Goldner sebagai proyek nasional. 3. Paul Hirsch sebagai relasi sosial. Corak ideologi. A. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas dan mengutamakan nilai yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. C. Model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. D. Aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Fungsi ideologi terbagi menjadi 6, yaitu 1. Struktur kognitif atau keseluruhan pengetahuan. 2. Orientasi dasar dalam membuka wawasan, memberikan makna dan tujuan. 3. Norma menjadi pedoman dan pegangan. 4. Bekal dan jalan untuk menemukan identitas. 5. Kekuatan untuk menyemangati dan mendorong untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Pendidikan dalam memahami, menghayati, serta mengelola tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma yang berlaku. Jenis ideologi dunia terbagi menjadi 4, yaitu Marxisme atau Leninisme, liberalisme atau sebebas-bebasnya, sosialisme bentuk kekompakan, kapitalisme secara individu. Fase-fase perkembangan globalisasi.
1. Fase embrio dari abad ke-15 sampai ke-18. 2. Fase pertumbuhan abad ke-18. 3. Fase take off berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920. 4. Fase perjuangan hegemoni dimulai 1920 sampai pertengahan 1960. 5. Fase ketidakpastian 1960 sampai 1990. 6. Fase kebudayaan global. Unsur-unsur ideologi Pancasila. 1. Unsur ateisme. 2. Unsur individualisme. 3. Kapitalisme. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Masa pemerintahan Presiden Soekarno atau pemersatu bangsa. 2. Masa pemerintahan Presiden Soeharto. Asas tunggal organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. 3. Masa pemerintahan Presiden Habibie, masa politis. 4. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kebebasan berpendapat. 5. Masa pemerintahan Presiden Megawati, tidak mencantumkan pendidikan Pancasila. 6. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak terlalu memperhatikan Pancasila. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti beragam bentuk kepercayaan dan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. 3. Persatuan Indonesia, berarti bentuk solidaritas, kasih sayang, dan rasa cinta tanah air. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti saling menghargai pendapat dalam bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti sikap tolong-menolong, menjalankan hidup sederhana, tidak mengolok dan berlebihan. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dimensi realistis, mengandung nilai-nilai dasar terkandung dalam dirinya, nilai bersumber dari nilai real yang hidup di masyarakat. 2. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara berdasarkan preskripsi moral. 2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus ideologi negara yang digali dari nilai-nilai luhur tertentu dan realitas sosial budaya bangsa Indonesia yang dapat dijunjung tinggi bagi masyarakat dan dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dinamika dan perkembangan masyarakat pada saat ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kata yang salah datangnya dari saya sendiri, dan jika yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.